Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kisah penipu yang lolos dari siksa kubur. Alkisah, pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki pembohong. Karena sifatnya tersebut, ia pun dijuluki si Fulan penipu Toror, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitabnya Al-Mawais Al-Usfuriyah. Suatu ketika si Toror masuk ke pasar dan mencari target yang akan menjadi korban penipuannya. Tak lama kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki desa. Si Toror pun berpura-pura menyapanya dengan uluk salam dan berjabat tangan dengannya. Kepada lelaki desa tersebut, si Toror pun berucap, "Kamu adalah teman ayahku. Aku ingin mentraktirmu hari ini." Melihat tingkah laku si Toror, lelaki desa itu pun menimpali perkataannya, "Aku tidak mengenalmu dan juga tidak mengenal ayahmu. Bukan Toror penipu kalau tidak pandai merayu." Dia pun kembali berkata kepada targetnya, "Kamu itu sebenarnya teman ayahku. Barangkali kamu lupa tetapi aku tidak lupa. Aku ingin mentraktirmu hari ini karena Allah Ta'ala." Setelah berbincang-bincang dengan membawa nama Tuhan, si Toror pun berhasil meyakinkan korban. Dia pun langsung masuk ke warung makan sambil mengajak si laki-laki tersebut. Si Toror kemudian membeli kepala kambing, roti, dan makanan lainnya. Dan adat yang berlaku di daerah tersebut adalah seorang pembeli akan membayar setelah selesai makan. Ketika si Toror telah selesai makan dan makanannya hanya tersisa 1-2 suap, dia pun keluar dari warung dengan alasan ingin kencing dan ada keperluan lain. Saat si laki-laki yang ditraktir oleh Toror ingin keluar dari warung, tiba-tiba penjual makanan menghentikannya sambil berkata, "Bayar dulu. Jangan pergi." Mendapat perlakukan seperti itu, lelaki desa itu pun kaget. Dia pun berkata, "Saya ditraktir orang tadi, Pak Toror." Penjual pun tidak mau tahu tentang siapa yang mentraktir. Dia pun berkata, "Aku tidak mau tahu siapa yang mentraktir dan siapa yang ditraktir. Pokoknya makanan yang kalian beli harus dibayar." Setelah semasa hidupnya sering menipu banyak orang, Toror pun jatuh sakit. Saat menjelang kematiannya, dia menyewa 2 orang laki-laki. Masing-masing dari mereka disewa dengan bayaran 1 dinar. Si Toror pun memberi mereka 2 dinar seraya berkata kepada mereka, "Nanti, kalau aku telah mati, ketika kalian mengiringi jenazahku, katakan kalau aku ini adalah orang yang solih dan baik. Jangan berhenti mengatakan itu hingga aku selesai dikubur." Tak lama kemudian, si Toror benar-benar telah mati. 2 laki-laki yang disewa itu pun ikut mengiring jenazahnya seraya berkata, "Sebaik-baik orang adalah orang ini, si Toror. Ia adalah orang yang solih dan baik." Saat dalam perjalanan mengiringi jenazah si Toror, kedua laki-laki tersebut tak henti-hentinya berkata demikian hingga orang-orang selesai mengubur jenazahnya dan pulang. Setelah semuanya pulang dan si Toror telah dikubur, datanglah 2 malaikat dan masuk ke dalam kuburan si Toror untuk memberi pertanyaan. Ketika malaikat akan memberikan pertanyaan, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai 2 malaikat, tinggalkan hambaku. Sesungguhnya hambaku hidup selalu menipu dan mati pun ia juga menipu." Akhirnya si Toror diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kesaksian palsu oleh 2 saksi yang disewa. Dari kisah di atas terdapat pelajaran berharga bahwa seorang hamba akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kesaksian dan pujian orang-orang kepadanya setelah kematiannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. عن عامر بن ربيعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات العبد والله يعلم منه شرا وقال الناس خيرا يقول الله تعالى للملائكة: اشهدوا قد قبلت شهادة عبادي على عبدي وغفرت لعبدي مع علمي به. Artinya, dari Amir bin Rabi'ah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila seorang hamba telah mati dan Allah Ta'ala mengetahui keburukannya namun orang-orang mengatakan baik, Allah akan berfirman kepada para malaikat, "Saksikanlah oleh kalian bahwa aku benar-benar menerima kesaksian hamba-hambaku dan mengampuni hambaku dengan apa yang aku ketahui." Walaupun begitu, bukan berarti perbuatan menipu yang merugikan banyak orang dilegalkan dalam Islam.
Menipu tetaplah perbuatan yang dilarang agama dan harus dijauhi oleh semua umat manusia. Namun, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pesan yang sangat penting untuk dilakukan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbuat baiklah kepada semua ciptaannya, supaya kelak jika kita tiada, banyak orang atau makhluk ciptaannya yang mengakui kebaikan kita, sehingga kita diselamatkan dari siksa kubur berkat pengakuan baik dari orang-orang yang mengantarkan jenazah kita kelak ke rumah terakhir, yaitu pemakaman. Demikian video dari saya, jangan lupa subscribe, like, komen channel Viera Islami, dan jangan lupa juga tulis hajat kalian di kolom komentar, agar dapat kita aminkan bersama. Assalamualaikum.